Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Cendekiawan Arifin dari Prodi D3 dengan NIM 1731003. Ingin mempresentasikan hasil pengerjaan saya membuat website menggunakan framework Code Igniter yang menggunakan konsep MVC, yaitu model view controller. View sebagai tampilan, model sebagai erat hubungannya dengan pemanggilan database, dan controller untuk menjembatani antara model dan view. Presentasi ini sebagai tugas ujian praktikum pemrograman client server. Langsung saja, saya ini aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi kepegawaian MTS 1 Atap Alhidayah Kota Batu. Aplikasi ini juga saya jadikan untuk tugas akhir saya, jadi sekalian sama-sama menggunakan kode Igniter. Ini proses loginnya. Nah, login ini menggunakan session. Ini saya sudah berhasil login. Ini nunggu prosesnya. Saya masih menggunakan server lokal ya, localhost. Nah, ini tampilannya. Ini saya basisnya menggunakan Bootstrap 3, PHP, JavaScript. Dan untuk scriptnya ini saya buka. Nah, ini folder aplikasi saya. Dan ini letak MVC-nya ada di folder application, controller, model, dan view. Untuk controllernya, saya ini ada banyak karena ya, di dalam aplikasi saya ada mutasi pegawai, cuti pegawai, pengajian, riwayat pendidikan, dan banyak lagi. Dan untuk proses loginnya, sesinya, saya letakkan di controller ini out. Nah, ini proses loginnya di sini. Nah, ini buat validasinya ya. Biar ya di sini saya punya di aplikasi saya punya 2 level admin ya. Nah, ini ada 2 level admin, super admin sama admin. Nah, karena ada 2 user, maka saya membuat hak aksesnya saya letakkan di ini, di fungsi ini, helper ya. Ini pakai ini fungsi check all ready login ini, supaya kalau misal dia belum login, maka dia nggak bisa masuk halamannya, langsung dilempar ke halaman login. Nah, ini admin ini buat usernya ya, level usernya yang bisa akses. Nah, aksesnya ada 2, seperti di halaman data pegawai. Ini halaman awalnya, ini ada dashboardnya tapi belum selesai. Nah, ini halaman awalnya saya pakai data pegawai ini. Nah, di home-nya ini. Nah, ini. Nah, untuk yang helper out tadi, yang buat login tadi, ini pengaplikasiannya di sini. Nah, ini saya panggil di construct-nya ya. Jadi dia ngejalanin fungsi cek admin dulu. Nah, untuk helper
kan ada helper sama libraries. Nah, helper ini, libraries ini otomatis jalan karena sudah saya masukkan di autoload. Nah, ini manggil ini ya. Nah, ini librariesnya juga saya panggil di autoload, jadi otomatis udah program jalan, otomatis jalan, tinggal dipanggil di controllernya di bagian construct seperti itu. Nah, untuk tampilan awal tadi ini kan, ini controller ini data pegawai. Nah, ini fungsi-fungsinya indeks ini untuk menampilkan halaman awalnya tadi, halaman pegawai, dan info pegawai ini menampilkan detail pegawai seperti ini. Nah, ini detail ini berawal dari controller info pegawai tadi ya. Nah, ini dia memanggil by ID, jadi nggak manggil semua data, dia hanya manggil baris. Nah, ini modelnya. Nah, awalnya dari sini, dari ini saya menggunakan fungsi ini di model untuk memanggil ID pegawai. Ini pemanggilan ID pegawainya. Nah, ini SQL-nya, SQL query-nya mengambil tabel pegawai ID sama dengan ID. Nah, inti ini dapat dari sini. Nah, ini saya pakai get. Nah, ini di bawah sini ini keluar ID-nya. Jadi nanti diproses memanggil, misal ini ID-nya 91, maka di SQL query-nya dia manggil yang baris field dengan ID 91 tadi. Nah, ini join-nya, ini join antar tabel. Nah, ini ada tabel pendidikan di join sama tabel pegawai, dan yang sama ini ID pegawai dan pegawai ID dengan join left. Ini join left semua. Dan ada tabel mutasi dan tabel pegawai ini di join, dan nilai yang sama itu di ID pegawainya ya. Ini saya bedakan biar gak ambigu. Ini sama ini. Tuh, terus dari fungsi model ini dia dipanggil oleh fungsi info pegawai. Nah, untuk manggil by ID, terus setelah ini manggil model, terus di load view-nya di info pegawai ini ya. Ini view-nya info pegawai. Nah, info pegawai. Nah, ini view-nya. CSS-nya masih saya jadikan 1. Nah, ini buat manggilnya. Setelah info pegawai, nah, untuk tambah, hapus, dan rubah, dan ini ada ubah data. Nah, ini saya pakai Suite Alert versi 2. Nah, untuk itu update data sama hapus data ya di controller yang sama, di controller. Ini data pegawai. Nah, ini untuk menjalankan fungsi-fungsi dari data pegawai, untuk misal hapus, detail pegawai, edit ini ya di sini. Jadi di controller ini dia itu menjembatani antara model dan view. Misal jalankan fungsi ubah data, maka dia akan mengambil ID dari pegawai ini, terus ID-nya dilempar ke sini di fungsi ini, terus dia jalankan pegawai model get ID. Nah, ini. Nah, kenapa saya pakai